Halo semuanya, saya Zero dan selamat datang di alur cerita film The Expendables. Cerita dimulai di malam yang cerah di atas laut Somalia. Di sana terdapat sebuah kapal di mana para awaknya sedang disandra oleh para perompak. Perompak itu telah meminta sejumlah uang kepada sebuah perusahaan sebesar 3 juta dolar dengan memberi waktu selama 3 bulan. Namun sampai saat ini, karena tidak ada jawaban, perompak itu akhirnya beraksi dengan menyandra dan akan membunuh semua awak kapal tanpa rasa belas kasihan. Tiba-tiba terjatuhlah sebuah tas yang berisi uang sesuai dengan perjanjian, dan di sana terdapat para pembunuh bayaran yang telah bersiap untuk membunuh para perompak. Mereka ini adalah The Expendables, pembunuh bayaran yang disewa oleh perusahaan. Namun karena keragusannya, para perompak meminta uang tambahan sebesar 2 juta dolar. Gunner, salah satu anggota dari mereka, merasa muak dengan hal itu. Tanpa aba-aba, ia langsung menembaknya dengan brutal. Mereka membabat habis para perompak itu. Setelah semua berakhir, Gunner tiba-tiba ingin menggantung seorang perompak. Namun Barney yang merupakan ketua The Expendables menyuruhnya untuk meninggalkannya, karena menyiksa bukanlah cara mereka bekerja. Gunner tidak peduli dan menghiraukan larangan Barney. Oleh karena itu, rekan lain yang bernama Yin langsung mencoba menghentikan Gunner. Perkelahian itu berakhir dengan Barney yang memisahkan mereka. Let him go. Anggota The Expendables saat ini berjumlah 6 orang. Mereka ada Barney sebagai ketua tim, Christmas seorang mantan pasukan khusus, Yin ahli bela diri, Gunner sang sniper, Cisar spesialis senjata, dan Toolroot spesialis ledakan. Sin pun beralih pada kehidupan Christmas yang sedang mengunjungi pacarnya. Namun pacarnya nampak terkejut di sini, karena Christmas datang tanpa kabar sama sekali. Christmas memberikan sebuah cincin untuk pacarnya itu. Namun, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang memanggil dari dalam rumah pacarnya, yang membuat Christmas sangat kecewa. Dan akhirnya, Christmas pergi meninggalkan pacarnya itu. Lee. Di sisi lain, Barney mengunjungi tempat tato di sana. Di sana, ia bertemu dengan sahabat lamanya yang bernama Tools. Tools adalah mantan anggota The Expendables yang telah pensiun. Barney berencana untuk mengeluarkan Gunner dan mengajak Tools untuk bergabung kembali. Namun Tools menolaknya. Tak lama setelah itu, Christmas datang mengunjungi mereka. Di tengah obrolan, Tools mendapatkan sebuah telepon yang mengabarkan ada pekerjaan baru untuk The Expendables. Christmas yang sedang patah hati, ia ingin meminta waktu untuk sendirian. Namun Barney tetap akan mengajaknya. Hey, cheer up. Make the meeting. Kita pun dibawa ke pulau yang bernama Vilena. Pulau Vilena dipimpin oleh seorang jenderal yang rakus akan kekuasaan. Jenderal itu bernama Garza. Di kepemimpinannya, para rakyat menderita. Beberapa orang terpaksa mencuri makanan untuk kebutuhan keluarganya. Dan hal itu mereka anggap sebagai pengkhianat. General, tenemos a los traidores. Me lo robaste. Es mío, pero tú sabes eso, ¿no? No sé si está diciendo la verdad. Saat eksekusi sedang berlangsung, tiba-tiba ada orang asing yang ikut campur tangan. Mantan agen pemerintah yang keluar berkhianat. Ia bernama Monroe. Monroe memanfaatkan kekuasaan Garza untuk keuntungan pribadinya sendiri.
Keesokan harinya, Barney mengunjungi sebuah gereja untuk menemui seseorang yang bernama Mr. Scrooge yang menelpon Tools tempo lalu. Sebelum membahas pekerjaan itu, Mr. Scrooge menyuruh Barney untuk menunggu seseorang. Selang beberapa saat, Barney terkejut dengan kedatangan seseorang yang merupakan mantan anggota The Expendables yang kini telah membuat tim sendiri. Orang itu bernama Mauser. Big Barney Ross. Bigger Trent Mouse. Mr. Scrooge meminta salah satu dari mereka berdua untuk mengambil misi membunuh Jenderal Garza. Karena Mr. Scrooge menginginkan sumber daya yang melimpah yang berada di Kepulauan Vilena. Namun karena Mauser sedang ada kesibukan, ia menyerahkan misi itu kepada Barney. I'm busy anyway, so give this job to my friend here. He loves playing in the jungle. Barney meminta bayaran sebesar $5 juta dan Mr. Scrooge pun setuju. Mr. Scrooge juga meminta Barney untuk menemui koneksinya yang ada di Vilena untuk memberikan informasi. Let's talk. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Gunner datang untuk memohon agar tidak digantikan. Namun Barney tetap menolaknya karena Gunner masih mengonsumsi obat-obatan terlarang. You can't trust me. Gunner sangat kecewa terhadap keputusan Barney, dan ia pergi dengan mengancam Barney. Be careful. Saat berdiskusi dengan rekan-rekannya, Barney menjelaskan tentang misi yang akan dilakukan. Namun Yin tiba-tiba ingin meminta tambahan gaji. Barney menolaknya, dan mereka semua akan tetap digaji dengan gaji yang sama. Keesokan harinya, Barney bersama Christmas berangkat menuju ke Pulau Vilena. Di sana, mereka mengaku sebagai seorang ahli ornitologi atau peneliti burung untuk mengelabui para petugas imigrasi. Ornithologist. Namun, Christmas yang gugup membuat petugas sedikit curiga. Nervous? Your skin looks a little dry. I think you should fly with the Dan wind. akhirnya, mereka pun berhasil masuk ke dalam kota Vilena. Di sana, kita diperlihatkan kekejaman para anak buah Garza yang menghancurkan dagangan milik pedagang. What's wrong with this picture? Saat menunggu koneksi Mr. Scrooge, mereka didatangi oleh seseorang wanita cantik yang memperkenalkan dirinya sebagai Sandra. Dan benar saja, Sandra adalah koneksi Mr. Scrooge. I'm Sandra. Ia kemudian mengajak Barney dan Christmas untuk berkeliling kota Vilena dan melihat sekeliling istana. Di perjalanan, Sandra menceritakan bahwa dulunya kota Vilena adalah kota yang penuh dengan kebahagiaan. Sampai-sampai orang asing datang untuk mengambil sumber daya dan bekerja sama dengan Garza. Dan lain dan tidak bukan, orang itu adalah Munro. Di tengah perjalanan, Christmas meminta Sandra untuk berhenti sebelum sampai ke istana. Christmas pergi berjalan kaki untuk melihat sekitar. Sesamanya di lokasi, Barney merasakan hal yang aneh, karena di sana adalah area terbuka dan dekat dengan area militer. Barney menanyakan kecurigaannya kepada Sandra. Barney berkata, "Bagaimana kami bisa tahu kalau kamu tidak menjebak kami?" Sandra menjawab bahwa sebenarnya ini adalah tugas temannya, tapi karena temannya takut, ia akhirnya mengambil tugasnya, karena ia diberitahu oleh Mr. Scrooge karena ini adalah kesempatan agar kota Vilena bisa terbebas. Barney membenarkan semua ini. Barney berkata, ia tidak akan menyelamatkan Vilena dan menyuruh Sandra untuk pergi saja. Namun di tengah perbincangan, anak buah Garza datang mengepung mereka. Tapi di sini, Sandra terlihat berani untuk berhadapan. Dan disinilah kita tahu bahwa Sandra ternyata adalah anak dari Jenderal Garza. Namun karena Sandra berusaha melindungi Barney, anak buah Garza terpaksa menangkap Sandra dan menangkap Barney. Beruntungnya, Christmas datang di saat waktu yang tepat. Dan perkelahian mereka pun terjadi. Gonna kill me! You're welcome! Mendengar hal itu, Munro segera menuju ke lokasi dan mengejar Barney. Sesampainya di pelabuhan, Christmas pergi untuk menyiapkan pesawat bersama dengan Sandra. Namun di sini, Sandra tidak ingin pergi bersama dengan Christmas
dan memilih untuk tetap tinggal. Go, you go. Please go. Di sisi lain, Barney melumpuhkan para petugas imigrasi agar penerbangan berjalan dengan lancar. Bersamaan dengan itu, para prajurit Garza dan Monroe datang, yang membuat situasi menjadi semakin kacau. Barney berlari sekuat tenaga untuk mencapai pesawat. Dan akhirnya, mereka pun berhasil. Where's the girl? Barney dan Christmas kemudian bersiap melancarkan serangan balasan dengan memutarkan balik pesawat dan menghancurkan mereka semua. Sial, Monroe masih bertahan hidup dari serangan itu. Di malam harinya, Monroe mengatakan kepada Garza bahwa kejadian tersebut menghilangkan 41 anak buahnya, dan semua ini terjadi sebab ulah putrinya. Monroe meminta agar dapat menyingkirkan Sandra secepatnya. Selang beberapa saat, kita kedatangan tamu yaitu Gunner yang telah tiba di sana. Ia bertujuan untuk membunuh Barney dengan bekerja sama dengan Monroe. Gunner meminta sejumlah uang untuk bayarannya, dan Monroe setuju. Di sisi lain, Yin dan Barney sedang melacak siapa sebenarnya Mr. Crooch ini, dan terungkaplah ternyata ia adalah seorang agen pemerintahan. Mr. Crooch menyewa The Expendables bukan untuk mengambil sumber dayanya, akan tetapi karena pemerintah tidak bisa mengirim tentaranya untuk menyerang Monroe dan Garza. Karena jika pemerintah mengirim tentaranya, itu akan menjadi sebuah kabar yang buruk dan mencoreng nama negara. Dan Barney telah memilih keputusan untuk membatalkan perjanjian dengan Mr. Crooch. I'm telling Church the deal's off. Sound about right? I agree. Beralih ke kehidupan Christmas, ia kembali mengunjungi rumah pacarnya. Namun kali ini, Christmas melihat luka memar pada pacarnya. Sehingga, Christmas langsung mendatangi pria itu dan langsung menghajarnya dengan brutal. Di malam harinya, Barney menemui Tools yang sedang melukis sebuah gitar. Barney kemudian menceritakan tentang pertemuannya dengan Sandra. Barney menceritakan saat Sandra memiliki kesempatan untuk pergi, Sandra tidak melakukannya. Dan ya, Barney tidak bisa melupakan hal itu. Lalu Tools mengatakan bahwa Sandra adalah wanita yang memiliki tekad dan sebuah keyakinan yang tinggi. Tools selalu menceritakan pengalaman pahitnya dulu saat ia kehilangan seluruh temannya yang dibunuh secara kejam. Tak ada kesempatan bagi Tools untuk menolong rekan-rekannya. Dan saat ia berusaha melupakan kejadian itu dengan meminum minuman keras di bar, Tools pergi ke sebuah jembatan dan melihat seseorang wanita yang ingin melompat di sana. Tools dan wanita itu sempat saling menatap. Namun, Tools malah berbalik dan melangkah pergi hingga mendengar suara percikan air. Tools sangat menyesal dengan tindakannya, karena seharusnya ada nyawa lain yang bisa ia selamatkan selain rekan-rekannya. Jika Tools menolong wanita itu, mungkin saat ini takdir berkata lain. Mendengar kisah kelam dari Tools, Barney berubah pikiran dan meninggalkan Tools sendiri. Di sisi lain, Monroe sedang menangkap Sandra dan menanyakan mengapa Barney dan Christmas datang ke sini. Tiba-tiba sang ayah marah kepada Sandra dan mengatakan mengapa ia tidak pergi saja. Dan Sandra langsung menjawabnya dengan lantang, "Kamu telah membunuh banyak orang, mengapa tak bunuh aku saja?" Dan Sandra berakhir diinterogasi dan disiksa dengan kejam. Keesokan harinya, Barney berencana akan pergi ke Pulau Vilena sendirian dan memberitahukannya kepada Christmas dan Yin. Christmas melarangnya, namun Barney berkata ini urusan pribadi dan kalian tidak perlu bertanggung jawab.
Tapi entah kenapa tiba-tiba Yin ingin ikut pergi bersama dengan Barney, walaupun Barney telah melarangnya. Di sisi lain, ternyata Gunner mengikuti Barney dari belakang. Hey, give me the good luck ring. Speed better than the luck. Whatever. Saat Barney berhenti di lampu merah, tiba-tiba 3 buah mobil mendekat dan langsung menembaki mereka berdua dari 2 arah. Beruntungnya, Barney dapat melihat kondisi itu. You gotta get him! Gunner! What are you doing? Insect. Barney dan Gunner memasuki area gudang, dan di sana Gunner terkecoh yang mengakibatkan mobilnya terguling. Saat Gunner bangkit, tiba-tiba ia diserang oleh Yin, dan pertarungan mereka pun kembali terulang. Walaupun memiliki badan yang kecil, Yin tetap bisa mengimbangi Gunner. Namun di tengah perkelahian, Gunner menunjukkan kekuatannya hingga membuat Yin nyaris tewas. My turn! Barney yang melihat hal itu langsung mengambil pistol dan melumpuhkan Gunner. Barney meminta kepada Gunner untuk bekerja sama saat ia sekarat. Gunner akan memberitahukan semua yang ia tahu tentang letak istana Garza, tetapi dengan syarat, ia akan bergabung kembali bersama dengan The Expendables, dan Barney pun menerimanya. Di saat Barney akan berangkat, tiba-tiba di dalam pesawat semua temannya sudah menunggunya. Mereka semua siap untuk mati bersama atas nama teman. Dan akhirnya mereka pun berangkat menuju Pulau Vilena. Terjadilah kesalahpahaman antara Garza dan Munro, yang dimana Garza mengira bahwa Munro lah yang mengirim The Expendables untuk membunuh Garza, dan menggunakan Sandra sebagai alat untuk mengendalikannya. Garza yang marah, ia meminta Munro untuk membawa Sandra kembali, atau ia akan membunuhnya. Bring her now, or I will kill you. Go get her! Di sisi lain, The Expendables yang sudah sampai langsung melancarkan misinya untuk memasang bom di ruang bawah tanah istana. Di sisi lain, Sandra yang sedang terikat diselamatkan oleh Barney. Rekan-rekan Barney yang sudah berkumpul merasa bingung melihat Barney yang tidak ada di sana, dan mereka pun langsung bergegas mencarinya. Sialnya, Barney yang sedang kabur bersama Sandra digagalkan oleh anak buah Munro. Sandra pun dibawa untuk menghadap ayahnya, sementara Barney diinterogasi. Who sent you? Your hairdresser. Di tengah kejadian itu, rekan Barney datang dan membantu Barney untuk mengalahkan anak buah Munro. Namun di waktu yang bersamaan, tiba-tiba para prajurit lainnya berdatangan yang membuat Barney dan rekannya terpojok. Hingga Caesar datang menggunakan senjata beratnya dan membunuh semua prajurit itu dengan brutal. Jenderal Garza yang sudah mengetahui motif busuk Munro, ia menyuruhnya untuk angkat kaki dari Pulau Vinela, atau Garza akan membunuhnya. Munro langsung menolaknya, dan mengatakan bahwa Garza tidak akan mampu melakukan semuanya tanpa ada dirinya. Mendengar hal itu, Garza semakin kesal dan akan membunuhnya. Namun sayangnya, hal itu dihentikan oleh Sandra. Tú eres lo que yo hubiera querido ser. Dan Garza kemudian meminta maaf kepada rakyatnya dan mengungkapkan bahwa semua kekacauan ini terjadi karena ulah orang Amerika,
dan berjanji akan membunuh mereka. We will kill this American. Saat itu juga, Munro membawa Sandra dan membunuh Garza saat berbicara. Melihat jenderalnya terjatuh, semua anak buah Garza langsung membabi buta menembaki Barney dan rekannya. Christmas menyuruh Barney untuk meledakkan istana, tapi ditolak oleh Barney karena Sandra masih di dalam istana. Saat melihat Munro dan Sandra keluar, Christmas langsung menyuruh Barney untuk meledakkannya. Fucking building! Keadaan menjadi sangat kacau di sini. Barney dan rekannya berusaha menyelamatkan Sandra, tapi dihalang oleh banyaknya anak buah Garza. Terjadi duel antara Tollwood dan anak buah Munro yang berlangsung epik. Melihat Munro yang akan kabur menggunakan helikopter, Barney memiliki ide gila dengan meminta Caesar untuk melemparkan peluru tank sekuat tenaga, dan Barney akan menembaknya. Dan rencana itu berhasil. Munro yang kabur di sana lantas menyandra Sandra dan menyuruh Barney untuk menyerang. Tapi dengan liciknya, Munro langsung menembak Barney. Munro mengira Barney datang untuk membunuhnya, namun Barney menyangkal hal itu. Ia datang untuk menyelamatkan Sandra. I didn't come after you, dipshit. I came for her. Dan saat itu juga, Barney langsung menembakkan beberapa peluru disertai dengan pisau yang dilempar oleh Christmas. Munro tamat di sana. Keesokan harinya, Barney berjanji akan mengirimkan bantuan jika Sandra butuh dan berjanji akan mengunjunginya kembali. Christmas tidak mengira bahwa Sandra adalah tipe yang disukai oleh Barney. I never really thought she was your type. Mereka semua akhirnya berkumpul di markas, dan di sana terlihat Gunner yang sudah ikut bergabung kembali dan berjanji untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan lagi. Dan lemparan pisau Christmas menutup film ini. Oh yeah. Rating film ini saya kasih 6,7 dari 10. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Saya Zero dan sampai jumpa di video selanjutnya.